Ada background musik ya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Mbak warahmatullahi Indah. wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya dari Jogja. Wah, Pak Nasir, professional workers yang sudah melalang melintang nih nontonnya di banyak perusahaan. Jadi nanti kita akan coba untuk sharing-sharing terkait dengan pengalamannya beliau. Nanti boleh teman-teman ngobrol-ngobrol via live-nya ini. Dan bagi teman-teman yang fakir kuota, nanti kita tenang aja, di-upload nanti ke YouTube dan lain sebagainya. Fakir kuota kan nggak bisa langsung, jadi harus streaming dulu, cari wifi terdekat. Ya seperti itu. Monggo waktu dan tempat, Pak Nasir silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang nonton audiensnya nggak kelihatan ya? Maksudnya ada berapa gitu? Oh, saya yang kelihatan Pak, 7 orang. Oke, baik. Sebelum ini mengalir saja, sebelum saya masuk ke sini kemarin kan sebenarnya awal mulanya kan Mbak Indah itu posting terkait dengan masalah orang-orang melakukan interview pekerjaan. Nah, pas saat Mbak Indah itu posting seperti itu, sebenarnya 1 hari 2 hari itu saya sedang mengeluh ceritanya, mengeluh terkait dengan orang-orang yang melakukan interview. Ya tidak secara keseluruhan, sempat kepikiran untuk membuat video yang terkait dengan bagaimana sih melakukan interview sebuah pekerjaan, karena memang waktu itu saya sedang melakukan interview di sebuah perusahaan. Jadi saya kalau di profilnya itu ada tulisan Gigi Tekno ya, sebenarnya saya memegang beberapa posisi di beberapa perusahaan sebenarnya. Jadi ini jadi kayak pamer, sebenarnya bukan maksud saya pamer. Jadi saya pegang biar teman-teman jadi saya kebetulan waktu itu dari awal, sebenarnya dari akhir tahun kemarin ada proses rekrutmen. Ada 2 perusahaan yang melakukan rekrutmen ya. 2 perusahaan melakukan rekrutmen. Nah, salah satunya yang sampai ke wawancara, salah satu perusahaan di luar kota memang. Dan pas COVID itu sehingga interview pun dilakukan lewat online gitu. Nah, ketika interview lewat online tersebut, ada banyak hal-hal yang jadi catatan buat saya, buat para pelamar gitu. Nah, itu berawal dari sana. Terus akhirnya digiring ke arah yang lain. Pak, sekalian ngomongin tentang peluang pekerjaan di era industri 4.0 kan gitu. Nah, ini ahlinya Mbak Indah ini. Mbak Indah kan kalau nggak salah industri ya? Bukan Pak, saya di sana fisika. Jurusannya? Oh bukan. Biomedik Pak. Kimia? Bukan. Oh fisika. Fisika. Oke. Biomedical engineering. Oke, kalau kita berbicara tentang kalau kita nanti kalau misalkan mau nyaut saja ya, biar kita kayak tidak terlalu formal. Nanti formal biasanya orang-orang yang nonton juga wah ini formal banget nih kan, apalagi teman-teman kan kayaknya yang nonton lebih senang yang mengalir saja. Jadi industri 4.0 itu seperti apa sih gitu kan? Industri 4.0 itu seperti apa sih? Nah, kalau gampangannya sih sekarang itu contoh-contohnya yang model-model industri 4.0 itu seperti Gojek, Bukalapak, dan kawan-kawan. Di mana sebuah perusahaan itu bisa menjadi sebuah perusahaan besar dengan resources yang yang tidak harus dia miliki. Coba kalau misalkan Gojek itu dia juga menyediakan layanan taksi ya misalkan ya. Coba kalau Gojek itu mirip taksi yang zaman dulu, dia harus punya mobil taksi yang banyak, kantornya ada banyak, tapi dengan model platform itu dia bisa mengendalikan banyak sebuah perusahaan bisnis yang di dalamnya ada taksinya gitu kan, ada mobilnya, ada motornya. Motor itu si Gojek nggak perlu beliin motor satu-satu si driver. Jadi resources itu benar-benar menyebar ya, dihandle oleh teknologi itu tadi, dihandle oleh platform tadi itu. Nah, era saat ini memang mengarah ke sana. Era saat ini memang mengarah ke sana, dan peluang
untuk apa namanya, ini saya akan ngomong ke bisnis ya, peluang bisnis ke sana itu begitu besar. Sementara bisnis-bisnis yang masih konvensional itu harus mulai bergerak ke arah teknologi yang baru gitu. Kalau misalkan masih konvensional ya siap-siap akhirnya nanti apa namanya terkalahkan oleh bisnis-bisnis yang modern tadi itu. Saya ini di luar kota ini ada beberapa perusahaan startup yang memang konsepnya mengarah ke sana semua. Ada di bidang perbengkelan, ada di bidang pertanian. Nah, ada juga di bidang-bidang lain ya, tapi ada dua hal ini yang saya soroti. Pertanian pun bisa diarahkan ke sana gitu loh. Petani-petani bisa diarahkan ke sana. Di perbengkelan juga bisa diarahkan ke sana. Dan semua bidang saya pikir akan mengarah ke sana. Nah, bagaimana kita bisa siap menghadapi ke sana? Sebenarnya justru kita itu dienakkan loh. Coba sekarang ya orang munculnya Gojek misalnya, kita ambil contoh Gojek lah. Sekarang driver ojek itu begitu banyak kan. Modalnya apa? Yang penting bisa nyetir motor kan. Punya SIM, punya motor, selesai. Gitu kan. Nyari pasarnya gimana? Nyari pasarnya udah nggak perlu repot gitu loh. Sudah dicarikan sama sistem si Gojek tadi itu. Nah, yang penting apa untuk masuk ke sana? Kita membiasakan diri dengan teknologi. Dan teknologi-teknologi sekarang ini itu tidak terlalu rumit ya untuk kita gunakan ya, kita pelajari ya. Gojek lah kita. Kalau zaman dulu misalkan, mungkin untuk live streaming kayak gini saja petunjuknya bahasa Inggris yang tidak semua orang bisa bahasa Inggris gitu kan. Kalau Mbak Indah itu pasti sudah pintar bahasa Inggris karena udah di luar negeri lama. Nah, kalau kita gitu kan, ya kan, wah ini bahasa Inggrisnya paling cekutuk gitu kan, susah gitu kan. Nah, sekarang semua multi bahasa Indonesia, ada Gojek udah bahasa Indonesia gitu kan. Kita kalau mengamati nanti akan banyak sekali industri baru yang bermunculan, startup baru yang bermunculan. Tinggal kita sendiri saja yang perlu mempersiapkan diri. Tuh. Nah, biasanya ini saya langsung nyambungkan ke arah tentang peluang kita untuk bisa masuk di sebuah perusahaan ya. Saya sebenarnya pengen mengarah ke sana. Kalau kita itu mencari pekerjaan, pasti biasanya harapan kita apa? Diterima. Iya kan? Aku pengen kerja, pengennya ditompo gitu kan. Nah, sih supaya bisa ditompo gitu kan. Nah, itu kayaknya sebenarnya Mbak Indah mungkin lebih berpengalaman nih daripada saya. Saya itu kalau ngelamar pekerjaan bisa dihitung dengan jari kok. Mungkin nggak ada 5 kali saya ngelamar itu. Mbak Indah banyak gitu ya, Pak ya? Oh iya, Mbak Indah saya yakin banyak. Saya itu pertama kali melamar pekerjaan itu tahun 98. 98 itu saya waktu itu semester 2. Semester 2 ada lowongan pekerjaan nih, lowongan pekerjaan di Lembaga Bimbingan Primagama. Nah, waktu itu jadi tentor gitu kan, lowongan tentor. Saya lihat pengumumannya, wah ada lowongan, tapi nggak iso gawe surat lamaran. Apa yang saya lakukan waktu itu? Duplikat senior saya saya baru itu waktu itu semester 2 teman-teman. Senior saya semester 6. Nah, mereka juga bikin lamaran. Wah, aku nyontoh mas. Waktu itu udah ada komputer gitu, tapi bukan pakai. Saya juga nggak punya komputer waktu itu berbasis Windows ya. Teman saya ada yang sudah punya komputer basisnya Windows. Mas, aku ngopi mas. Ganti jenenge Nasirudin gitu kan. Teman saya ambil surat lamarannya, saya tulis di sana, dicetak di sana juga. Akhirnya ngirim bareng ke sana. Nah, waktu tes itu berangkat ke sana, waktu itu tesnya termasuk micro teaching ya, tapi nggak ada interview waktu itu. Micro teaching itu tes mengajar. Pas sampai di Lembaga Bimbingan Primagama itu, saya ditanyain, loh kamu itu baru semester 2 kok ngelamar? Loh, emang kenapa Pak? Emang nggak tahu ada syaratnya minimal semester 6? Oh alah gitu toh Pak. Ya sudah Pak, sudah sampai sini, anggap aja bawang kodong gitu kan. Saya santai-santai aja, bawang kodong nggak keterima juga nggak apa-apa gitu Pak. Gitu Mas. Jadi saya bareng 2 senior saya ke sana, kemudian tes, kemudian selang berapa hari nunggu pengumuman, 2 senior saya nggak keterima Mas, saya keterima Mas. Nah, sisanya kayaknya saya nggak pernah melamar secara apa namanya, ya benar-benar melamar, lebih ke formalitas. Jadi tahun 2004 itu saya dapat tawaran untuk mengajar di sebuah kampus negeri
di Solo, wah langsung bisa ditebak ya. Kampus negeri di Solo, kemudian ada juga waktu itu diminta untuk menjadi Business Development Manager di sebuah perusahaan IT di Jogja. Jadi ceritanya wis ngelamar kene wae gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu kan sebenarnya kalaupun ada interview yang formalitas kan paling ditanya iya masalah gaji gitu kan. Kalau di Solo paling ya waktu itu ditanya apa namanya, kalau gaji biasanya kalau negeri kan sudah fix ya. Paling ditanya hal-hal yang formal lah. Nah, kalau kita melihat dari sana beberapa kali saya interview, kemudian saya yang interview yang memang di planning ya, memang dan beberapa ada 2 juga kampus negeri di Jogja. Jadi saya di Solo sempat ngajar 1,5 tahun, di Jogja itu kampus negeri ada 2 gitu. Saya sempat jadi dosen tetap juga di UGM. Nah, itu sebenarnya ada satu poin penting yang bagaimana supaya kita diterima di perusahaan. Perusahaan itu pengen mencari seperti apa sih gitu. Makanya kita perlu perhatikan tuh, perusahaan itu mencari seperti apa sih. Biasanya kalau dalam lowongan pekerjaan ada kriterianya. Oh, ini. Cocok nggak sih gitu. Ketika itu cocok, peluangnya tinggi, tapi ketika tidak cocok dicocok-cocokkan, itu peluangnya tidak tinggi. Jadi perusahaan akan mencari orang yang benar-benar cocok dengan yang kriteria yang diajukan gitu. Dengan kriteria yang diajukan. Nah, kalau memang kita cocok, ya tunjukkan kecocokan itu saat interview. Itu kalau memang si perusahaannya itu belum tahu ya, tapi kalau sudah tahu kan akhirnya cuma formalitas tadi. Kecocokan itu banyak hal, ya dari skill, dari mungkin gajinya juga, ya kan, wah ini menarik nih orangnya bagus nih, tapi bayarannya kok di luar budgetku nih, nah peluang diterima juga rendah kan, iya toh? Iya. Ada juga yang, wah ini dibayar murah gelem ini, jauh di bawah budgetku, tapi raiso apa-apa, perusahaan juga nggak akan mau gitu loh. Ngapain bayar serendah-rendahnya kalau dia nggak sesuai kriteria, ya akhirnya juga jadi sesuatu hal yang apa namanya, pemborosan buat perusahaan gitu kan. Nah, itu. Dan ini kecocokan itu semestinya. Nah, ini semestinya kalau saya sampaikan kenapa semestinya, karena saya banyak melihat pelamar itu lebih pokoknya biar aku bisa diterima gitu kan. Semestinya kecocokan itu tidak sepihak dari perusahaan, tetapi juga termasuk pihak si pelamar itu. Si pelamar itu, aku pengen kerja ning kene. Ini nyaman nggak ya buat aku? Cocok nggak ya buat aku gitu kan. Pak, tapi aku pernah Mas aja udah syukur loh, Pak. Nah, itu kalau menurut saya perusahaan dan karyawan itu partner harusnya. Perusahaan dan karyawan harusnya partner, bukan top and down ya, bukan atasan dan bawahan lah, tetapi partner kerja. Sehingga kalau itu terjadi dengan baik, itu kerjanya jadi enak gitu, perusahaan enak, karyawan enak. Nah, saya pernah itu waktu tahun 2002 ya, 2002 saya didatangi sebuah perusahaan minyak gitu. Datang ke Jogja, mereka ngadain interview ya, cuman saya nggak datang pas hari Senin, saya ada acara. Dia nungguin hari Selasa, saya diajak ketemuan di hotel gitu kan, saya di interview pribadi. Habis ngobrol-ngobrol, wah kayaknya aku nggak cocok nih, Pak, saya pikir-pikir dulu ya gitu kan. Habis itu saya dikontak lagi lewat telepon, gimana Mas, maaf Pak, nggak bisa Pak. Artinya apa? Saya merasa nggak pas gitu loh. Karena apa? Kalau kita kerja di tempat yang dimana kita itu nggak cocok, nggak nyaman, iya rasanya kira-kira. Nggih, mboten niku, adem panas, Pak. Tersiksa kan? Tersiksa, iya. Akan tersiksa. Jadi seperti itu. Sebenarnya butuhnya kecocokan gitu loh. Ketika interview itu, makanya kalau kita amati perusahaan-perusahaan sekarang ini kan pasti melihat yang paling kita lihat kan skill ya. Bukan skill ya, skill kita. Ya butuh skill yang seperti apa gitu kan. Nah, kita mantapkan di skill itu gitu. Kita mantapkan di skill itu sehingga kadang-kala kita wah aku pengen mempelajari ini dan itu banyak tapi nggak ada yang mantap gitu kan. Mending mantapkan 1-2 skill, kita nyaman dengan skill yang kita punya gitu kan. Nah, ketika ketemu perusahaan, kita skillnya nyaman, menguasai dan kita nyaman dengan
pekerjaan itu perusahaannya juga pasti senang gitu. Dia pasti senang kalau punya karyawan itu nyaman gitu. Kalau perusahaan yang bagus ya. Kalau perusahaan aku nggak mengerti masa ono ya perusahaan pengen karyanya itu tersiksa gitu. Itu pasti Wah, bukan itu perusahaan yang ada ada itu, nggak? Pak. Kalau perusahaan pengen karyawan tersiksa itu perusahaan yang tidak berpikir jangka panjang. Kalau perusahaan berpikir jangka panjang itu bagaimana karyawannya nyaman, ya kan? Otomatis perusahaannya pasti akan disupport karyawannya secara maksimal. Dengan tanda Iya. kutip ya karyawan yang memang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Bisa jadi perusahaan yang melakukan seperti itu dalam tanda kutip membuat karyawan nggak nyaman, itu bisa jadi perusahaannya merasa bahwa kontribusi karyawan itu nggak maksimal atau nggak bisa memberi kontribusi. Tapi harap mencat rapena gitu kan. Wes lah digawe nyaman gitu ibaratnya gitu kan. Iya, iya. Jadi bisa jadi seperti itu. Kalau kita sampai di perusahaan itu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dilakukan perusahaan, kita mungkin perlu introspeksi diri. Tapi kalau kita udah berbicara perusahaan besar mungkin akan beda ya kasusnya. Kadang perusahaan besar itu perusahaan pasti secara dari sisi kepemilikan perusahaan sendiri pasti pengennya semuanya nyaman gitu. Tapi bisa ada persaingan antar manajemen, persaingan antar karyawan yang itu juga bisa di luar kendali perusahaan kan terkadang seperti itu. Gitu sih. Itu tadi ngelompat ya dari 4.0 sampai ke karyawan. Itu mungkin ada pertanyaan, saya juga mau ngomong apa jadi kayak curhat nanti kalau cuman mengalir saja. Ya mungkin Mbak Indah unek-uneknya Mbak Indah, kenapa kok menurut Mbak Indah di Jombang ini kok susah betul dapat pekerjaan gitu? Apa gara-gara akses industrinya yang susah atau memang UMK yang terlalu tinggi tapi boleh ngarani Mbak, sustainable government-nya kurang atau gimana? Monggo mungkin Mbak Indah ada pertanyaan yang disiapkan. Iya sih Pak, kalau ini ya menghadapi revolusi industri 4.0 ini, bagaimana sih supaya kita ini jeli melihat peluang? Karena kalau nunggu lowongan-lowongan yang kayak usaha-usaha konvensional kayak yang tidak mengarah ke teknologi itu sekarang udah jarang sekali Pak. Nah, bagaimana supaya kita ini jeli melihat peluang di era revolusi industri 4.0 ini? Wah, ini kayak jadi kayak mahasiswa S3 bagaimana mencari sesuatu yang novelty, yang baru ini. Kalau profesor pasti jawab sering-sering baca paper kan gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang seperti ini berarti sering-seringlah online kan gitu kan akhirnya. Sering-seringlah online karena sekarang kalau berbicara industri 4.0 sendiri kan semuanya sudah berbasis teknologi kan. Dan ketika muncul startup baru pasti mereka melakukan sosialisasi secara online kan, secara online bagaimana ini bisa menjangkau masyarakat luas. Teknologi kayak misalkan ya sederhana lah, kita Facebookan saja itu juga cukup membantu sebenarnya. Kita sering menggunakan sosial media itu cukup membantu, YouTube, Facebook. Nah, bagi perusahaan-perusahaan perusahaan baru yang mengembangkan teknologi, pasti yang menggunakan teknologi baru, ketika mereka membangun perusahaan baru, mereka ketika akan merekrut orang untuk masuk ke dalamnya jadi partner, kalau saya katakan ya kayak misalkan driver Gojek itu kan secara sangat berbeda dengan seorang sopir taksi yang dulu misalkan taksi terkenal itu Bluebird ya misalkan. Bluebird. Sangat berbeda dalam artian Bluebird itu karyawan gitu, dapat gaji bulanan gitu. Tapi kalau driver gokarnya si Gojek atau driver motornya si Gojek, ya seakan-akan kayak karyawan tapi bukan benar-benar karyawan, tapi lebih ke partner kan, lebih ke partner. Jadi mereka partnernya Gojek, sehingga ada hal-hal yang agak sedikit berbeda perlakuannya gitu kan. Nah, si Gojek ini bagaimana cara mendapatkan partner-partner itu, atau si perusahaan ini bagaimana? Ya dia akan memanfaatkan sosial media yang ada. Sekarang teknologi marketing, teknologi untuk sosialisasi itu ada di sosial media kayak Facebook, YouTube gitu kan. Itu si perusahaan-perusahaan itu akan misalkan nih ada perusahaan, contoh perusahaan bengkel
yang ada di sebuah kota yang saya tangani ya. Ya. Dia akan melakukan rekrutmen montir nih misalkan. Maka dia akan membuat iklan misalkan di Facebook ini. Misalkan di Facebook. Facebook itu sebenarnya data-data kita kan tersimpan di sana ya. Kalau kita nyimpan dengan data yang benar loh, ketika kita nyimpan data yang benar loh. Cuman tidak semua orang kan, wah ini khawatir nih dimanfaatkan nih. Tapi kalau kita nyimpan data yang benar, akhirnya nggak khawatir dimanfaatkan, memang bakalan dimanfaatkan. Itu maka si perusahaan tadi akan mengiklankan melalui media Facebook dengan target yang melihat itu siapa. Wah saya pengen ibaratnya cari yang montir misalnya, atau suka tentang perbengkelan misalkan. Otomotif. Sehingga otomotif, betul sekali Mas. Sehingga ketika nanti orang-orang yang jadi target itu membuka Facebook, iklan itu muncul di sana. Gitu. Nah, yang sering terjadi apa? Kadang kita, aku bikin Facebook tapi fake account gitu kan. Fake account, data-datanya tak palsukan gitu kan. Iklannya ya, rugi di sisi banyak, lain, Pak. Iya, iklannya bisa rugi banyak. Tetapi sebenarnya ada metode untuk ini, Mas, untuk Facebook pasti punya metode untuk memvalidasi ini fake, ini real, itu bisa divalidasi sebenarnya. Iya. Saya tahun 2007 pernah bikin semacam Facebook, Mas, iseng saja dan penggunanya itu sangat banyak. Saya pernah mendeteksi ini akunnya fake semua, ada satu akun yang asli, yang sisanya fake di mana dimiliki oleh satu akun asli itu. Dengan pengamatan saja udah bisa gitu loh. Karena datanya waktu itu baru berapa ya? Pokoknya baru puluhan ribu lah, nggak sampai kayak Facebook yang jutaan. Nah, apalagi kalau sekarang sudah ada namanya AI ya, ada kecerdasan buatan, machine learning yang dia bisa mempelajari by sistem sendiri. Wah, ini ada data-data yang ini fake, dia akan bisa melakukan itu. Sehingga target pun bisa diarahkan ke data-data yang tidak fake gitu, yang real gitu. Nah, sementara kalau kita bikin akun fake di Facebook bisa jadi ya iklannya iklan-iklan yang sampah juga, yang memang targetnya si pemberi iklan itu ini tuh semua saja gitu kan. Tapi kalau targetnya spesifik, dia akan memvalidasi juga pasti. Validasi orang-orang yang spesifik. Begitu. Artinya jadi menurutku sih artinya ketika kita sebagai user Pak hari ini Pak melihat korporasi yang mulai ekspansi ke unsur-unsur digital, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa ya minimal nyaingi pasarnya mereka lah, bukan nyaingi ya, ngambil dikit niche-nya gitu loh Pak. Gini. Ini berarti posisinya mau posisi apa nih? Kan sebenarnya kan ini ada dua posisi yang berbeda nih. Posisi pertama adalah posisi kita sebagai entrepreneur nih, pengen membangun usaha nih. Kalau udah posisinya seperti itu, berarti ya mereka pesaing kita gitu kan. Bagaimana kita jangan sampai tersaing untuk posisi ya mereka jadi pesaing kan. Tapi kalau posisinya kita bukan sebagai entrepreneur, tapi sebagai seorang karyawan, seorang ya intinya pencari kerja lah ya. Itu justru semakin banyak industri-industri bermunculan, bukannya semakin peluang mendapatkan pekerjaan semakin tinggi, bukannya itu semakin menguntungkan sebenarnya buat kita gitu sebagai orang yang mencari pekerjaan, benar nggak? Iya Pak, tapi kan ya itu pengembangan sudut pandang, terus keterbukaan atas informasi baru, terus tentang belajar mengenai hal-hal baru, itu kan hari ini juga sebagai skill yang penting, Pak. Betul sekali Mas, betul sekali Mas. Jadi memang kita perlu selalu perlu mengupdate kemampuan kita, skill kita, betul sekali. Tapi sekarang juga mengupdate kemampuan juga tidak rumit kan? Kecuali yang tadi dikatakan fakir, fakir data. Sekarang tinggal nyari YouTube, mau belajar apa banyak gitu kan? Iya kan? Kita mau belajar apa saja sekarang serba online gitu. Bahkan nih kalau kita melihat kayak idenya pemerintah mau kemarin itu yang sempat dapat kritikan Ruang Guru ya, makanya nyebut merek nih, sorry. Iya, enggak apa-apa Pak. Itu kemarin kan juga ngapain bayar gitu loh. Di YouTube banyak yang gratis kan gitu. Sehingga kalau kita mau belajar apapun, itu sebenarnya banyak di YouTube, tinggal kita mau nyari apa enggak. Masalahnya di YouTube nyarinya apa? Film kan itu. Nyarinya film atau nyarinya yang bukan
ya bukan maksud saya itu menyalahkan untuk nyari film, ya nyari nggak apa-apa, tapi juga kalau bisa dibagi waktu, ada untuk belajar, ada untuk nyari, ya kan, nyari film boleh lah, nyari hiburan di sana, ada belajar, ada juga mungkin kalau muslim ya ngaji di sana. Jadi sekarang dengan teknologi yang bagus itu, kalau kita mau belajar itu peluangnya juga tinggi sebenarnya, nggak seperti dulu. Kita mau belajar bahasa Inggris lah, ngomong bahasa Inggris lah, simpel aja, mau bahasa Inggris. Zaman saya masih SMA itu nggak bisa Mas langsung pakai HP, dikuduk-kuduk jadi gitu kan, pakai Google Translate kan. Tapi zaman dulu harus buka kamus gitu kan, buka kamus. Aduh, kalau ada, belum tentu ada kan gitu. Nah itu sekarang sangat mudah sekali untuk belajar menurut saya. Gitu. Itu Pak. Kemudian untuk media sosial sendiri Pak, menurut Pak, untuk media sosial sendiri Pak, menurut Bapak bagaimana kita supaya maksimal memanfaatkan media sosial kita untuk promosi skill yang kita punyai, atau kalau kita punya jiwa wirausaha, ya, supaya kita bisa promosi skill dan wirausaha kita. Nah, ini pertanyaannya double. Sebenarnya media sosial itu salah satu cara perusahaan. Kalau kita kan sering ya posting-posting di media sosial. Media sosial itu akan membentuk image tentang kita, tentang apa yang kita posting itu akan terbentuk image karakteristik yang dibangun dari postingan kita, yang akan dinilai oleh si orang yang membacanya gitu. Jadi kalau misalkan disitulah kita bisa bisa mengarahkan, aku pengen dilihat seperti apa sih. Misalkan aku pengen dilihat sebagai orang yang wise nih gitu kan. Ya sudah, kita posting hal-hal yang sifatnya bijak gitu. Tapi nek Facebook isinya postingnya curhat, muring-muring, oh ini orangnya suka curhat, suka muring-muring kan gitu. Nah, perusahaan sendiri itu salah satu cara untuk mengetahui calon karyawannya, itu dia akan mencari juga informasi di media sosial. Terus terang kemarin aku juga ketika udah dapat beberapa yang menarik nih, wah ini untuk posisi ini ada 5 nih yang menarik nih. Wah, aku langsung nyari di media sosial dia. Ketemu di mana, apapun itu media sosialnya. Yang ketemu, oh ini orangnya seperti ini. Oh ini orangnya seperti ini. Wah ini orangnya emosian nih, gampang mutungan nih. Wah ini nggak menarik. Tadinya skillnya bagus gitu kan. Tapi ketemu media sosialnya dia sering mutungan, sering ini, sering itu. Dia kerja tiba-tiba ngilang gitu kan. Wah ini ada informasi orangnya kerja di perusahaan tertentu tiba-tiba ngilang, nggak bisa dicari gitu kan. Jadi itu menjadi pertimbangan tersendiri gitu. Makanya media sosial tadi kalau pengen dimanfaatkan maksimal ya untuk kita sebagai calon pekerja, bangunlah opini bahwa kita itu menjadi calon pekerja yang bagus gitu kan, yang bertanggung jawab gitu kan, menunjukkan bahwa postingan-postingan kita itu memenuhi skill yang dibutuhkan perusahaan. Masalahnya kan kalau mau membangun image seperti itu kan tidak mungkin sebentar ya. Artinya, wah aku mau ngelamar itu posisinya jadi Mas, misalnya Mas mau jadi montir nih misalnya. Wah ini postinganku saat durunge isone bongkar tok. Isinya bongkar motor, bongkar tapi ra iso balik gitu. Mengeluh, aku bongkar ini ra iso piye ya gitu. Postingannya sebelumnya seperti itu. Aku mau ganti iso gawe iki dan iki. Ganti kan berarti harus menghapus yang ada dulu pernah diposting. Satu, yang kedua, mau bikin itu kalau postingannya masih baru-baru kan, wah ini sengaja nih dibangun mencoba bangun image nih kan gitu. Kan bayangannya kan seperti itu ya. Kira-kira saya bisa dibayangkan ya. Nah, saya pernah beberapa kali, kemarin diminta ngisi di Malang ya tahun kemarin. Itu beliau taunya saya dari mana, Facebook gitu. Oh postingan saya di Facebook terkait ini, kadang menjelaskan detail. Ya sebenarnya saya nggak pernah ada niat untuk mencari itu ya, tetapi ketika saya sering sharing tentang knowledge, misalkan saya memahami tentang pemrograman nih, saya sharing tentang knowledge pemrograman nih, bisa jadi nanti ada yang baca, wah ini kayaknya bisa nih untuk ngisi materi tentang pemrograman nih, langsung diminta untuk ngisi. Jadi Facebook itu bagi saya juga, saya melihat banyak pengaruhnya. Saya pernah dulu saya lupa ya, zaman sebelum ke Taiwan lah, itu juga
ini pernah sampai kejadian itu waktu saya memberi materi seminar gitu kan di sebuah hotel di sebuah kota, itu sampai nama saya itu pakai nama di Facebook gitu kan. Waduh, namaku kok asal-asalan gitu kan. Waktu itu masih asal-asal, bukan asal-asalan ya. Waktu itu Facebook itu harus mendaftarkan 2 nama last name sama first name gitu kan. Ya, ya. Nah, nama saya cuma 1 gitu kan, 1 kata. Wah, ini tak isi yang belakangnya asal-asalan gitu. Ya beneran yang asal-asalan itu juga ikutan masuk gitu. Artinya apa? Facebook ataupun sosial media apapun itu juga sangat berpengaruh gitu. Ketika kita posting sesuatu itu sangat berpengaruh membentuk image tentang kita. Jadi manfaatkanlah media sosial itu dengan posting-posting hal yang bagus, posting-posting yang memang akan sangat menunjang kita untuk peluang untuk mendapatkan pekerjaan juga kalau orientasinya pekerjaan. Itu kalau bagi karyawan ya. Nah, kalau bagi seorang entrepreneur nih atau pengusaha nih yang mungkin kadang-kala diwakili oleh manajemen nih, itu kan sebenarnya untuk mencari mencari karyawan, memanfaatkan sosial media. Tadi saya sempat menyampaikan, ya bisa aja memanfaatkan ads-nya si sosial media tadi, di YouTube ada, di Facebook ada, di Instagram itu dia jadi satu dengan Facebook. Ada banyak sebenarnya kan sosial media yang kita bisa manfaatkan di sana. Yang cukup terkenal ya saat ini dua raksasa ini, Facebook sama Google ini kan. Google sama Facebook ini, semua aplikasi Android udah di bawah Google kan, Android miliknya Google gitu kan. Iya. YouTube ya Google ini kita iklan di Google peluangnya dibaca banyak orang cukup tinggi gitu kan. Ada Itu pertanyaan titipan ini, ya. Pak. Oh, silakan. Iya, iya. Itu Pak, tentang CTO, Chief Technology Officer. Itu kalau di perusahaannya Bapak, itu kira-kira apa yang dilakukan secara garis besar dan mungkin skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa menjadi CTO itu, Pak? Nah ini saya nggak ngerti ya. Saya posisinya kalau di GG Techno memang saya yang bikin ya, tetapi di beberapa perusahaan lain saya juga baru CTO di sana. CTO juga gitu kan. Dan soalnya mahal, Pak. Juga gaji CTO itu mahal, Pak. Belum tentu. Susah loh, Pak, cari. Belum tentu digaji dengan uang. Kalau saya terus terang Mas, saya pertama kali dapat tawaran pekerjaan di perusahaan karena saya memang dari kecil. Kenapa kalau saya ngelamarnya dikit dari kecil itu saya dari SMA lah itu saya udah berpikir saya nggak mau kerja di tempat orang, pengennya wirausaha. Gitu. Nah, ketika saya ditawari di Business Development Manager waktu itu, saya ngomong saya nggak mau gaji tinggi-tinggi, saya bilang gitu, gaji saya kecil aja gitu. Tapi saya minta profit share gitu kan. Ya, aku dikasih berapa persen gitu kalau gaji tapi minta sahamnya, Pak. Duh. Nggak apa-apa. Kenapa? Satu, kita jadi semangat, Mas. Aku piye caranya perusahaan ini untung besar kan gitu kan. Aku kerjanya akan maksimal gitu kan. Yang kedua, kalau perusahaannya untung, aku ya dapetnya untuk gede toh, Mas. Gaji sithik tapi untuk gede kan gitu. Artinya cuman kalau kan ada negosiasi tertentu konten nggih, Pak, terkait makanya tadi gaji itu tadi. Tapi dirupakan yang lain konten. Ya makanya tadi itu akhirnya tergantung kecocokan, Mas. Kalau orang yang nyaman pengennya gaji, Mas, supaya gajinya tetap untuk gaji. Ya wes, berarti posisinya memang dia kondisi apapun aku pengennya tetap gaji ya, berarti kan beda kan. Tapi kalau saya memang dari dulu nggak begitu tertarik dengan gaji. Nah, ketika pengen mendapatkan posisi itu, saya sebenarnya kemarin juga sempat ngobrol sama CTO-nya Gojek ya. Saya sempat ngobrol sama CTO-nya Gojek sekitar ya bulan puasa kemarin ngobrol-ngobrol sana. Ya dia banyak cerita juga. Kalau aku melihat dia nggak pernah cerita sih ya posisiku jadi CTO seperti apa, tapi lebih ngobrolin soal masalah ya, sharing lah terkait dengan bagaimana yang dilakukan di Gojek sendiri. Nah, kalau mendapatkan posisi di sana, posisi saya sendiri sebenarnya tadi itu pertanyaan mungkin kurang pas kalau saya karena saya nggak pernah punya pengalaman melamar ya. Ini ngerti-ngerti diajak saja gitu. Iya Pak. Ya. Teman saya ada yang contoh saja lah. Contoh saja. Enggak, ini saya mau nyambung ke sana ya, Saya diajak aja, tapi tentu mereka mengajak saya pasti ada sesuatu gitu kan. Pasti ada sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya adalah apa yang selama ini sudah saya lakukan, yang terbukti, yang terlihat oleh mereka gitu kan.
ketika saya pernah melakukan sesuatu yang akhirnya memberi keyakinan terhadap mereka bahwa oh ini memang pas untuk posisi di sana, ya itu nggak akan lari kalau minta takdirnya kita. Tentu kita juga ketika masuk perusahaan belum punya pengalaman apa-apa, nggak pernah, misalkan nih di teknologi kita nggak pernah punya pengalaman di posisi bawah nih, posisinya pengennya langsung di posisi atas, peluangnya kecil mas. Saya itu di IT itu dari posisi paling bawah, dari coding sendiri, program sendiri, saya pernah ngerjain dari atas sampai bawah, bikin kontrak sendiri, coding sendiri, sampai ke klien sendiri gitu kan, apa-apa sendiri. Tapi di luar sana ngerti nih, aku punya karyawan banyak gitu, padahal nggak tak lakuin sendiri gitu loh. Iya. Jadi di situ kita tahu Sama ini kami dari, gitu. ya situ tahu dari posisi bawah sampai atas. Ketika itu kita punya pengalaman di sana, tentu perusahaan nggak akan ragu-ragu mas sampai pegang ini ya, gitu kan, CTO ya, seperti itu. Ketika dia punya pengalaman di marketing nih, sampai pegang manajer marketing ya. Kalau kita punya pengalaman operasional nih, sampai pegang manajer operasional ya, pasti akan seperti itu gitu. Tapi ya itu meraihnya tentu kita harus paham proses di bawah, tidak ujuk-ujuk langsung menduduki posisi di sana gitu kan. Iya. Itu kalau orientasi untuk posisi ke sana. Terus pertanyaan yang masih nyambung. Iya, nggak ujuk-ujuk. Terus yang ujuk-ujuk ada nggak bahasa Jombang? Ya, ujuk-ujuk itu ada, Pak. Sama. Ada, sama ya. Ya. Terus tadi apa yang dilakukan di posisi CTO? CTO itu ya, ibaratnya cuma manajer intinya, cuma bahasa kerennya aja CTO, manajer teknologi ya. Ya kita mengatur resources yang terkait dengan teknologi kan, sumber dayanya, mengatur timeline-nya, targetnya seperti apa. Ya gitu kira-kira lebih ke teknologi lah. Kalau mau mengatur seperti itu ya berarti kita harus punya pengalaman kan. Balik lagi ke tadi. Kalau kita nggak punya pengalaman, kalau kita nggak punya pengalaman, pilih arek ngatur. Yes, oh ini rampung rong dino, padahal itu nggak mungkin dikerjakan sehari kan. Nah, mana yang jadi prioritas, mana yang tidak jadi prioritas, mana yang harus dikerjakan dulu, urutannya seperti apa. Misalnya orang nggak punya pengalaman bikin rumah nih, gampangannya cara bodoh nih. Wes pokoknya masang gendeng sih, pondasinya eri mek ra kudanan gitu kan. Tapi biar masang gendeng ra pondasi ini kan gitu kan. Contohnya seperti itu. Gitu. Jadi itu tugasnya si CTO. Ada lagi tadi mungkin pertanyaan? Monggo Mbak Indah. Tadi katanya ada yang nitip pertanyaan, J. Nitip pertanyaan. Sudah, Mas. Sudah. Monggo Mbak Indah. Oh, tadi Pak tentang pengalaman Bapak menginterview calon karyawan yang banyak menjadi catatan dari interviewer terhadap calon pelamar kerja itu apa saja ya Pak? Sebenarnya ada dua hal ya. Kalau yang pertama itu pasti kalau yang tertulis di dalam kalau kita bikin lowongan ya itu berarti kan terkait dengan skill, tanggung jawab dan sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga melihat dari attitude si calon karyawan ini gitu kan. Bagaimana keseriusan dia untuk bekerja. Misal dari bagaimana dia mempersiapkan diri untuk interview. Itu lebih general ya. Kalau skill kan mungkin tadi gampang lah kita lihat, kita sesuaikan. Tapi kalau yang general itu ya itu tadi yang umum adalah bagaimana attitude dia ketika interview. Dia kelihatan serius apa enggak? Dia benar-benar mempersiapkan apa enggak? Contoh misalkan di email kita sudah ngirim email, nanti tolong persiapkan untuk menunjukkan ABCD gitu kan. Saat pas interview dia nggak mempersiapkan itu, ya berarti dia nggak serius tuh kan. Seperti itu. Bagaimana dia menyikapi pertanyaan-pertanyaan kita, atau mungkin juga kita kadang gini Mbak, kita kadang menanyakan pengalaman, bagaimana dia bisa menjelaskan. Kadang-kala kan saking semangatnya pengen diterima, ceritanya ngarang saja, pokoknya aku harus keterima nih. Nah itu sebenarnya buat saya nggak bagus, dan kita bisa mendeteksi itu benar apa enggak gitu. Dia misalkan saya pernah punya pengalaman ini, bisa ya kan, bisa ditelusuri toh. Wah saya punya pengalaman seperti ini, kita tanyain aja gitu kan. Kalau misalkan pun dia ngarang tapi dia bisa jawab, oke lah berarti dia memang benar-benar berpengalaman. Misalnya gampang lah Mbak,
saya punya pengalaman bikin rumah nih gitu kan. Oh ya bikin rumah, ditanyain aja detailnya. Kalau kalau seperti ini gimana? Kalau seperti itu gimana? Kalau dia gelagapan nggak bisa jawab, jadi tanda tanya toh. Dia pernah bikin rumah apa enggak gitu kan. Kalau di dunia IT dia pernah, saya bisa coding ini Pak, bisa bahasa pemrograman ABCD gitu. Katakanlah saya bisa Java gitu kan. Mas, ini ada kode Java kayak gini. Ini kenapa ya Mas ya? Kita pura-pura nggak tahu nih. Wah, dia jawabnya ngawur apa enggak gitu kan. Kita pura-pura nggak tahu, padahal kita sebenarnya tahu gitu loh persoalannya. Ketika dia jawab, wow ini karena ini Pak, dan ternyata salah sebenarnya. Udah kita, oh dia cuma sebenarnya nggak berpengalaman, dia cuma pengen saja diterima gitu kan. Kita lebih suka orang yang jujur. Misalkan nih, aku menginterview seseorang nih, saya bisa Pak Java, tapi ya katakanlah 80% Pak, tidak semua bisa. Terus kita tes, pas yang dia bisa, kita tes, ada yang nggak dia bisa, ya dia jawab saja, Pak saya belum pernah melakukan yang ini Pak, gitu. Bagi kita itu sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang jelek. Karena lagi-lagi tadi kita butuh kecocokan gitu kan. Seperti itu. Kalau kita nggak cocok, dia ngomong aku bisa kok Pak, tapi dia nggak bisa. Biasanya kan, ya caranya aku terlihat wah gitu kan di calon orang yang mau menginterview kita kan. Wah aku iso ini, iso itu. Buat saya itu bukan sesuatu yang bagus. Jadilah sesuatu yang jujur gitu. Jadilah orang yang jujur ketika diinterview. Jadi ketika tidak jujur dan akhirnya keconangan, malah itu nilainya anjlok gitu kan. Nilainya anjlok, terus ini nggak usah diterima lah. Terus itu untuk kayaknya yang paling banyak justru itu. Gimana Mas? Terus untuk apa? Menurut jenengan Pak ya, pengalaman untuk mendirikan startup itu ya. Bagi jenengan ekosistem yang paling berpengaruh dalam rangka pendirian startup itu apa Pak? Soalnya ini ada pertanyaan. Di Jombang perusahaan teknologi yang buka lowongan Android Dev ada nggak Pak? Jangan tanya saya dong. Mungkin Pak Nasir buka lowongan Loh, Pak. kalau mau sih ke Semarang ada itu, banyak ini. Nggak, mungkin ya itu Pak. Mungkin apa iklim itu Pak, iklim di lingkungan kabupaten mungkin ya. Apa yang mungkin harus kita bangun lah iklimnya untuk bisa banyak bermunculan startup di sini, atau buka co-working space atau kayak gimana itu. Oh, itu berarti sudah mengarah ke ini ya, mengarah ke apa namanya pejabat publik di sana ya. Caranya membangun supaya sini. Sikat aja Pak, nggak apa-apa Pak. Sekalian. Tapi saya bukan ahli politik ini. Wah, nggak apa-apa Pak. Sebagai jadi gini, apa namanya? Kalau kita berbicara startup, balik lagi ya bahwa orang-orang yang membangun startup itu semestinya startup dengan karyawan kan beda ya, benar nggak? Kita sepakati dulu, sama apa beda itu? Beda kan? Startup itu lebih ke entrepreneur kan, pengusaha kan. Nah kira-kira orang-orang itu benar-benar punya jiwa pengusaha apa enggak? Orang-orang yang di sana yang mau bangun startup ini berbicara di startupnya ya. Kalau ekosistemnya atau lingkungannya caranya membuat orang pengen jadi pengusaha gitu kan. Aku sebenarnya nanti mungkin aku berkomentar di situ agak berbeda ya. Tapi kalau dari sisi pengusahanya sendiri, kalau dia memang punya jiwa pengusaha, ya sudah lakukan saja apa yang dia pengen lakukan. Dan konsep pengusaha itu gini. Saya pernah dengar teman saya ngomong tentang Profesor Renard Kasali ya, seorang pengusaha itu kalau gagal sekali dia masih ada kesempatan berusaha yang kedua kali. Gagal yang kedua kali masih ada yang ketiga kali kan gitu. Gagal 10 kali gimana? Masih ada yang ke 11 kali. Gagal ke 100 kali masih ada ke 101 kali gitu. Maksudnya apa? Seorang pengusaha itu dia selalu mau berusaha gitu, pantang menyerah gitu loh. Mau berusaha terus tidak takut gagal gitu loh. Jadi kalau dia punya semangat seperti itu ya dia udah punya jiwa pengusaha. Tapi kalau yang mau sukses tentu dia harus mereview ke belakang kegagalannya seperti apa sih, apa yang bisa diperbaiki sih, sehingga untuk berikutnya jangan sampai ada kegagalan yang sama kan gitu kan. Kalau selalu sukses tidak selalu. Jangan perusahaan besar kayak Gojek pun dia juga mengalami banyak kegagalan gitu kan. Jangankan dulu, sekarang pun ada misalkan dia punya ide sesuatu, ternyata nggak jadi gagal. Udah balik gitu modal kan. apa belum itu Pak? Udah balik modal. Wah, kalau itu saya nggak pernah nanya itu sih. Oh, iya Maafkan, tapi gini Mas, tapi gini lah Mas, kita berbicara aja aset kekayaannya pemiliknya Pak Menteri itu udah ngeri kan.
Iya. ngeri, udah besar. Nah, intinya kalau seorang pengen bangun startup, jangan takut gagal gitu. Ide apapun segera wujudkan. Gitu. Nah, bagaimana cara mewujudkannya itu nanti bisa diskusi panjang. Kemarin saya kebetulan memang mengikuti kegiatan bagaimana sih supaya peluang gagal itu kecil lah, kayaknya gitu untuk bangun startup. Iya, Ya. Tapi intinya bahwa tetap berusaha. Karena saya juga dapat informasi nih, dari 100 startup baru itu yang peluang sukses hanya 1 gitu. 99-nya gagal gitu. Iya, itu saya juga dapat informasi juga itu. Artinya apa? Ya 100 startup itu yang bakalan maju maksimal 1 gitu. 99% gagal gitu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir gagal itu bisa jadi nanti dia harus berusaha lagi kan, nyari ide lagi atau diperbaiki lagi untuk menjadi berhasil. Gitu kalau terkait dengan startup. Terus tadi saya ingin ngomong terkait dengan yang masalah bagaimana orang itu jadi pengusaha lah gitu. Kira-kira membangun jiwa pengusaha lah untuk membangun startup lah. Sebenarnya saya itu hampir mirip dengan, ayo kita pernah dengar istilah gini nggak? Ayo kita keluar dari zona nyaman gitu kan? Pernah dengar nggak? Iya. Jadi orang yang sudah kerja, ada orang yang kerja di mana sudah bekerja dengan nyaman, ayo kita keluar ke zona nyaman gitu. Nah, kalau Masnya sepakat nggak kalimat itu? Karena saya selama ini freelance juga Pak, jadi sudah terbiasa, sudah terbiasa seperti itu. Oke. Kalau saya nggak sepakat kalimat, kalau saya ini berbeda yang lain nggak apa-apa. Kalau saya nggak sepakat sebenarnya untuk ayo kita keluar zona nyaman. Kalau saya, ayo kita kerja di zona yang nyaman gitu. Jadi kerjalah di zona yang nyaman buat kita gitu loh. Seorang pengusaha, dia punya jiwa pengusaha, dia akan nyaman kerja menjadi pengusaha. Dia akan nyaman menanggung resiko. Dia tahu saya keluar uang 10 juta nih, bisa aja hilang gitu. Buat dia nggak ada masalah dan itu nyaman-nyaman saja gitu. Ya ketika dia dipaksa untuk jadi karyawan, dia nggak nyaman memang. Justru dia nggak nyaman gitu. Dia akan lebih nyaman tidak jadi karyawan. Sementara orang yang menjadi karyawan itu kalau dia memang aku pengen dapat gaji tetap, aku nggak mau menanggung resiko. Ya dia memang nyaman dia jadi karyawan, jangan paksa dia jadi pengusaha gitu kan. Biarkanlah dia jadi karyawan, maksimalkan jadi karyawan gitu. Sehingga dia juga nyaman di sana, yang jadi pengusaha dia nyaman di sana. Karena kalau semuanya dipaksa untuk jadi pengusaha gitu, zona nyaman, keluar zona nyaman jadi pengusaha, rano karyawannya podo wae to. Pengusaha pasti butuh karyawan kan gitu. Karyawan pasti butuh pengusaha, mereka saling membutuhkan. Dudukkanlah pada posisi masing-masing gitu. Ketika dia nyaman jadi karyawan, lamarlah ke perusahaan. Ketika Anda memang zona nyamannya menjadi seorang pengusaha, jadilah pengusaha, membuat lowongan buat banyak karyawan gitu kan, membuka lowongan pekerjaan buat banyak orang kan gitu. Jadi ini saling melengkapi. Itu kalau saya, kenapa kok saya mengatakan saya kurang sepakat dengan istilah keluar dari zona nyaman. Banyak loh kejadian orang keluar dari zona nyaman, akhirnya benar-benar semakin gak nyaman gitu kan. Banyak nggak? Semakin hancur. Iya kan, udah kerja. Soalnya saya punya saudara-saudara juga yang seperti itu kan, saudara jauh ada yang juga yang seperti itu kan. Terus keluar dari, tadinya udah bekerja nih, keluarlah dari zona nyaman itu. Sekarang mesake kondisi ini. Padahal sebelumnya sudah kerja, sudah dapat penghasilan bulanan. Ya karena dia sebenarnya memang dia tidak menduduki tidak apa ya namanya karakteristiknya karakternya tidak ke sana gitu loh. Dia tidak nyaman untuk jadi pengusaha, dia akan lebih nyaman di karyawan. Itu sih. Terus ya, ini dari fresh graduate Pak, suara-suara fresh graduate. Silakan. Ya, apa yang harus mereka lakukan Pak untuk ya minimal segera diterima pada satu perusahaan konten Pak. Apakah portofolio karya mereka juga bisa dijadikan sebuah istilahnya pengaruh ini kan yang Mas Irfan ini ya? Ya, Irfan Fahmi ini Pak. Bisa dilihat ini Pak di komen. Iya, akhirnya saya bisa lihat juga. Sangat berpengaruh Mas, sangat berpengaruh. Portofolio, makanya banyak yang menyarankan ketika jadi mahasiswa itu bangunlah portofolio gitu loh. Bangunlah portofolio. Banyaklah pengalaman. Banyak loh orang yang lulusnya telat tapi dia justru sukses di luar. Lulusnya telat tapi dia sukses di luar karena
dia tidak hanya disibukkan oleh kuliah saja. Dia bangun portofolio, saya sambil magang nih, saya sambil ngerjain project ini nih, ya kan? Itu kan membangun portofolio tuh. Nah, ketika dia lulus, dia juga akan terbangun jaringan juga gitu. Dia lulus, lowongan banyak bakalan mendekat ke dia gitu, akan ditanyain, Mas mau nggak kerja di sini, Mas mau nggak kerja di situ. Kita tidak perlu sibuk-sibuk nyari pekerjaan tinggal kita pilih, aku mau yang ini, aku nggak mau yang ini, gitu. Benar sekali Mas Irfan. Portofolio sangat berpengaruh untuk meskipun fresh graduate sangat berpengaruh gitu. Apalagi di era sekarang ya, pernah dengar dari menteri kita mengatakan lulusan itu tidak, orang yang mengikuti pendidikan formal itu tidak menjamin kompetensinya. Benar nggak? Pernah dengar nggak itu? Kompetensinya tidak terjamin dengan pendidikan formal. Ya kalau pengen kita terbangun skill kompetensinya, ya kita bangun portofolio tersebut, kita banyakkan pengalaman kita. Saya pikir benar sekali yang dikatakan Mas Irfan Fahmi tadi, begitu. Dan perusahaan itu sekarang ya beda sama perusahaan dulu. Kalau perusahaan dulu taunya ya wes masuk perusahaan, taunya orang-orang ini intinya cerdas gitu kan, cerdas siap dilatih gitu kan. Tapi kalau yang model-model seperti itu kan perusahaan-perusahaan gede yang bisa danai ya. Tapi kalau sekarang perusahaan mulai banyak bermunculan, pengennya ya piye dana yang dikeluarkan itu nggak banyak, tapi perusahaan cepat tumbuh. Makanya nyari orang yang sudah berpengalaman saja, daripada kita ngeluarin dana untuk danai orang untuk belajar gitu, wes pinter aku metu gitu. Akhirnya gitu. Biasanya MT gitu Mas. Pak ya. Apa itu? Manajemen training Pak. Bagi ya MT ya. Betul, manajemen training betul. Manajemen training itu kan seringkali membutuhkan biaya yang besar ngonten nggih. Betul sekali. Bagi jenengan itu efektif napa mboten? Kalau di tempat kami, karena ini startup ya, itu kita tidak pernah melakukan itu. Tapi kalau kayak di perusahaan BUMN kayak BI, kayak perusahaan-perusahaan gede itu ada kan, kayak perusahaan swasta gede juga ada di sana. Ya memang mereka sudah pekerjaan-pekerjaannya itu memang sudah standar ya, mereka sudah ada standarnya. Orang masuk sini harus dilatih seperti ini. Jadi memang mereka pasti membutuhkan itu dan mereka pasti ada anggarannya. Tapi kalau sekarang, apalagi kalau tadi ngomongin industri 4.0, ya industri 4.0 itu intinya ya modalnya tidak akan sebesar perusahaan-perusahaan yang seperti itu ya, yang konvensional ya. Caranya memaksimalkan dana yang ada, otomatis orang-orang yang masuk sebisa mungkin orang-orang yang sudah terlatih gitu. Tidak kita latih lagi gitu. Tapi nanti bisa jadi Mas, ketika perusahaan itu sudah gede, dia bisa jadi akan ada itu Mas, bisa jadi akan ada manajemen training tadi itu untuk posisi-posisi tertentu gitu Mas. Ini Mas Irfan tanya lagi Pak. Kayaknya Mas Irfan doang ini fansnya. Iya, baru satu nih. Ya, yang lain nggak berani ngomong, mantau aja terus Pak. Gitu. Weh, pertanyaan bagus lagi Mas. Nah, ini. Aku nggak pernah ngecek IPK Mas. Kami nggak akan pernah ngecek IPK. Jadi IPK juga nggak ada jaminan Mas. Coba sekarang. Kebetulan aku kan ngajar di banyak perguruan tinggi ya. Jadi mahasiswa tidak semuanya mahasiswa dapat nilai bagus itu pasti skillnya bagus itu, dan juga belum tentu yang nilainya bagus itu karena pinter. Ada juga yang dia pas ujian ngepek bisa jadi PR-nya ngepek gitu kan, tapi dia nggak paham gitu kan, terus nilainya bagus kan, seperti itu. Tapi kalau skill kan tidak bisa menipu kan, kita bisa ngetes skill kan, dia bisa coding enggak, kita tes saja gitu kan. Jadi kalau kami, perusahaan-perusahaan kami, bahkan slogan salah satu perusahaannya, nggak peduli sampai kuliah apa nggak kuliah, yang penting bisa program gitu kan. Nah kalau misalkan nih IPK-nya bagus nih, tapi suruh program nggak iso, ya buat apa gitu kan? Ada kan yang IPK-nya bagus lulusan komputer misalnya, tapi suruh program nggak bisa gitu kan? Atau kan nggak lulusan mesin sih, tapi motornya rusak kon dandani ra iso gitu kan? Misalkan lulusan elektro tapi wedi kesetrum, kayak gitu, ya sudah gitu kan? Misalnya contohnya seperti itu. IPK itu tidak terlalu penting, tapi mungkin kalau perusahaan-perusahaan, kalau zaman dulu konvensional, ketika kalau perusahaan-perusahaan besar kayak BUMN kan yang ngelamar banyak Mas, yang ngelamar banyak banget. Ketika yang ngelamar banyak banget, bisa jadi itu jadi filtering awal gitu, bisa jadi itu jadi filtering awal. Tapi kalau menurut saya sih
harusnya filtering awan dengan teknologi yang saat ini ada itu tidak lagi seperti itu. Karena untuk memfilter scale pun sebenarnya sudah bisa dibangun sistem untuk ke sana gitu. Menurut saya IPK itu tidak terlalu penting lah. Gitu. Buat saya nggak terlalu penting. Begitu Mas Fahmi. Iya. Kita beralih ke Mbak Indah ya Pak, biar Mbak Silahkan. Indah juga dapat spotlight Pak. Oke, silahkan. Ya, Mbak Indah, Iya. kalau yang dulu pas Saman kuliah itu ada kan jurusannya Saman kan biomedical engineering ya, itu semacam jurusan baru ya Mas Mbak ya? Kalau di Indonesia ya terhitung baru. Terhitung baru. Nah, bagi Mbak Indah sendiri, apakah susah mendapatkan pekerjaan di bidang itu sekarang, terutama di Indonesia lah? Saya sih belum pernah coba melamar dengan ijazah biomedical engineering saya sih Mas, jadi saya belum tahu gimana, tapi setahu saya untuk beberapa alumni biomedik itu yang teman saya sekarang masih kerja di sana di Taiwan. Pak Nasir dulu juga di Taiwan ya Pak ya? Itu yang ditanya Mbak Indah kan? Ya Pak Nasir juga. Pak Nasir gak di Taiwan loh. Saya kenal Mbak Indah ini di Taiwan Mas. Wah. Saya di Taiwan. Reunian. Tapi saya di sana ini Mas. Jadi kalau ketemu orang-orang kerja di mana Mas? Sudah kontraknya udah habis ya? Sudah gitu kan. Jadi di sana saya dikenal sebagai TKI Mas. Oh. Sama teman-teman TKI. Oke. Ya, monggo, mungkin ada pertanyaan dari Mbak Indah mungkin. Iya Pak, jadi sebenarnya nggak harus ya Pak, kita harus punya ijazah S1, ijazah sarjana atau gimana untuk bisa bersaing di era revolusi industri ini ya Pak. Karena teman-teman kemarin itu sering kalau ada lowongan harus lulusan S1 harus gini itu udah pada ngeluh gitu loh Pak. Jadi gimana Pak? Apalagi ini setelah banyak PHK ya Pak, ada COVID ini. Bagaimana kita nanti menyambut new normal? Setelah new normal kita dibuka lagi aktivitasnya, apa sih yang bisa kita lakukan untuk bagi yang fresh graduate ataupun yang sudah berumur Pak? Itu malah tantangannya lebih besar lagi, sudah berumur, dapat pemutusan hubungan kerja, kena PHK. Nah, bagaimana Pak ini Pak kira-kira? Wah, ini yang fresh graduate itu juga udah berumur Mbak itu Mbak. Umurnya berapa? 20 tahun itu. 21 tahun gitu kan. Udah berumur. Jadi ya memang kalau kita lihat kondisi saat ini, sebenarnya ketika saya memperhatikan ya setelah 1 bulan, saya bukan ahlinya untuk masalah wabah ya, tapi kalau saya perhatikan kondisi new normal itu memunculkan hal-hal yang baru loh sebenarnya, memunculkan hal-hal yang baru kalau dia bisa melihat peluang. Lagi-lagi kalau sudah ngomong peluang biasanya orang bisnis sih, kalau orang-orang kerja kan caranya dapat pekerjaan lagi kan gitu. Tapi kalau orang-orang bisnis dia akan mencari peluang gitu. Salah satu peluang yang muncul di tempat saya itu adalah peluang toko kelontong online. Jadi ada yang dia langsung memanage banyak UMKM gitu kan, usaha-usaha kecil yang dia akhirnya terdampak gara-gara COVID ini nggak bisa menjual ke pasar gitu kan. Dia mengumpulkan orang-orang itu terus kemudian dijadikan satu, terus dia yang jualin online gitu kan. Wes, sampean ke sini aja nanti kita ambil, kita yang nganterin, dia akan nganterin, jadi peluang baru kan. Karena apa? Orang-orang udah kadang takut untuk keluar, dia ordernya online kan gitu. Jadi memang harus jeli sih melihat peluang. Bagaimana peluangnya? Ya kita harus dalam tanda kutip memang harus cerdas. Bagaimana nanti di new normal? Nah, saya new normalnya aja belum tahu nanti seperti apa. Saat ini kan, ya benar nggak ada yang tahu nggak new normalnya kayak gimana? Iya. Kita masih baru nebak-nebak kan. Jadi kita masih baru nebak-nebak, bisa jadi new normalnya itu ya kita pakai masker ketika keluar, kemudian jaga jarak, ya kan, bawa disinfektan misalnya seperti itu. Tapi apakah ada hal yang lain kan masih diuji sekarang. New normal itu kan intinya sesuatu yang dianggap normal tapi sesuatu yang baru kan gitu kan.
sesuatu yang baru yang nanti jadi normal atau menjadi kebiasaan kita. Nah, itu masih saya lihat masih masih diuji oleh pemerintah kita, dan seperti apa kita masih belum tahu jadinya seperti apa. Sudah tahu belum yang di Korea Selatan dicabut nih new normalnya? Iya. Anak sekolah Di nggak Korea boleh Selatan. sekolah lagi. Iya. Oh, ternyata new normal Normalnya. yang mereka terapkan punya efek seperti itu, nggak jadi lagi. Nah, kita kan masih belum tahu nanti seperti apa. Saya nggak bisa berandai-andai juga seperti apa di situ. Tapi yang pasti ya kita harus jeli gitu kan, lihat situasi. Memang seperti itu kadang memang tidak semua orang dikaruniai kejelian ya. Saya kemarin juga sempat sebenarnya pengen bikin aplikasi itu. Kalau kita mau bikin, mungkin kalau di Jombang belum ada, bagus tuh bikin aplikasi. Kalau tadi orang bikin mengumpulkan hanya lewat WA, Mas, ngumpulin orang-orang UMKM terus dia nawari lewat Facebook, lewat media sosial. Tapi kalau idenya mau bagus itu, coba bikin aplikasi untuk toko kelontong online nih, menghubungkan toko kelontong dengan para customer nih. Itu juga keren loh itu. Di masa seperti saat ini kan. Terus nanti jadi nanti ada 3 pihak nih, toko kelontong, kemudian konsumen, kemudian pengantar nih, mirip kayak Gojek gitu, tapi khusus untuk toko kebutuhan sehari-hari gitu. Itu juga menarik menurut saya. Tuh. Terus tadi ada lagi Mbak Indah tadi kayaknya. Ya, silakan, Mas. Ya, sebenarnya di Jombang itu sudah ada Pak yang yang punya aplikasi itu. Tapi bagus mungkin ya, tapi mungkin dukungan masyarakatnya aja yang belum memandang bahwa hal-hal seperti itu bisa diterapkan di dunia nyata gitu. Jadi masih membedakan masih belum bisa nyambung gitu Pak antara dunia maya dan dunia nyata. Padahal kan hari ini kita aja seakan-akan nggak ada sekat gitu. Jenengan di Jogja, Mbak Enda di Mojongapit, saya di mana gitu. Nah itu loh Pak, maksudnya kesadaran virtual itu. Ya sebenarnya ke masyarakat memang kita tidak mungkin memaksakan ya. Kita tidak mungkin memaksakan. Justru ini tantangan buat para pengembang gitu. Kalau kita berbicara ngomong pengembang, gini. Jadi kalau membangun aplikasi, misalkan kita membangun platform apapun itu jangan berpikir bahwa wah kita harus bikin yang bagus, yang lengkap, yang kompleks gitu kan. Tapi berpikirlah kira-kira yang kita bangun ini masyarakat bisa nyoba nggak ya, bisa pakai nggak ya, gitu kan? Yang bisa dipakai seperti apa? Kalau perlu bahkan bisa jadi fiturnya sangat sangat kecil, tapi masyarakat merasakan dan mudah pakai gitu, cepat pakai. Tapi ketika tiba-tiba pokoknya aku harus bikin yang bagus gitu kan, yang lengkap. Tapi ketika masyarakat secara umum lihat, aduh, piye iki carane nganggo akhirnya nggak jadi pakai gitu kan, susah pakai. Itu salah satu harus jadi pertimbangan. Salah satu yang lain atau bukan salah ya, yang lain itu adalah bagaimana dia mensosialisasikan ke masyarakat. Kemampuan dia mensosialisasikan itu kan juga penting. Dia bisa membangun, dia sudah aplikasinya tadi itu sudah bagus, nyaman, tapi dia tidak tahu nih cara mensosialisasikan ke masyarakat Jombang nih, nggak punya jalur nih. Nah itu jadi kendala tersendiri. Kalau dia punya jalur, misalkan nih YouTuber, jenengan jadi YouTuber yang terkenal nih, ya udah lewat sini aja kerjasama gitu kan bisa banyak yang nonton, bisa banyak yang pakai. Atau kalau enggak, kalau punya modal sih sebenarnya ya tinggal iklan tadi, iklan di Facebook, iklan di YouTube gitu. Kalau punya modal untuk iklan itu sih. Ini sebenarnya ternyata Mas Irfan Fahmi ini seorang developer Pak, tapi nggak tahu ya. Apakah dia tergabung dengan komunitas developer di Kabupaten Jombang? Ya mungkin ini pesan-pesannya Bapak sendirilah sama khususnya developer aplikasi di Jombang lah. Apa yang harus mereka lakukan gitu untuk membangun ekosistem digital terutama di Jombang sini, Pak? Ini sambil saya baca ya, ini tadi saya malah fokusnya ke baca ini. yang ini tahu yang masalah sebenarnya banyak nih orang-orang IT di Jombang, cuman jarang banget yang muncul Mas. Terus recommended nggak apply lowongan saat ini untuk atau melanjutkan bangun portofolio, cari project-project gitu. Dua-duanya dilakukan nggak masalah sih menurutku, karena kondisi COVID-19 ini sebenarnya menurut saya ya buat kalau kita ngomong programmer nih, berarti ahli programmer ini justru keuntungan tersendiri sebenarnya. Kenapa? Programmer itu kadang-kala
kalau Mas Irfan Fahmi ini programmer, pasti dia paham lah. Kadang program itu nggak bisa. Pokoknya jam 8 pagi sampai jam 4 sore sampai program ya. Gini-gini selesai udah pulang di rumah. Programmer itu kadang nggak tahu waktu gitu kan. Lagi nggak mood, lagi nganu mumet. Ya wes lah aku kalau perokok biasanya ngerokok. Kebetulan aku nggak ngerokok ya. Kalau nganu ngopi-ngopi sih atau apa kayak nonton apa dolanan sih karena kayak nggak ada. Tapi tiba-tiba tengah malam nganu ya wes ngotak-atik wae gitu kan. Nah, programmer itu bisa kerja remote untuk saat ini kan, apa-apa bisa remote. Jadi menurut saya untuk nyari pekerjaan saat ini nggak ada masalah gitu kan, tinggal nyari perusahaan-perusahaan yang mau apa namanya mau dan perusahaan yang membuka lowongan untuk remote itu justru semakin banyak saat ini. Perusahaan yang membuka lowongan untuk remote itu semakin banyak karena juga kondisi seperti ini memaksa mereka apa namanya lebih nyaman untuk remote. Kecuali perusahaan-perusahaan yang memang tidak mungkin apa karyanya remote posisi tertentu kan nggak mungkin remote. Aku pengen punya satpam tapi remote nggak mungkin kan. Mas sampai jago kantorku ya remote ya nggak bisa kan. Jadi posisi-posisi tertentu nggak bisa remote. Tapi programmer IT, wah itu saat ini masa-masa saat ini saya melihat IT termasuk yang tidak terlalu goyah dengan kondisi COVID-19 ini. Ya paling kalau goyah justru yang non teknis sih, yang kayak misalkan mau kontrak tadinya harus ketemu mau tanda tangan jadi wah ini terpending dulu. Tapi kan masih bisa diakal-akali ya kalau proyek-proyek seperti itu. Iya. Gitu Mas. Wah itu malam baru kerja pagi tidur. Nah ini juga ada beberapa programmer saya gitu kan. Malamnya kerja, paginya tidur gitu kan. Kadang apa butuh kesepian ya. Ini Mas Irfan Fahmi suka kesepian nih. Maksudnya kesepiannya sepi gitu kan, tenang malam gitu kan. Kalau kesepian terus iya, jadi gitu Mas Irfan. Ada lagi kayaknya yang lain belum ada nih. Penontonnya jangan-jangan Mas Irfan doang nih. Nggak berani komen Pak, nggak berani komen. Banyak ini Pak. Lumayan. Oke, untuk ya mungkin itu, dari Pak. Masnya ada lagi silakan. Silakan. Untuk apa? Saran untuk serikat developer aplikasi lah untuk di lokal Jombang. Apakah mereka perlu berserikat, Pak? Dalam konteks bisnis teknologi mungkin. Apakah berserikat itu juga berpengaruh, Monten? Maksud berserikat itu bagaimana nih? Tujuannya apa nih? Akhirnya kan tergantung tujuannya kan? Ya, berkomunitas. Ya. Mungkin sharing ilmu. Kalau di Bandung kan ada apa? Bandung. Iya. Bandung Jogja juga ada, Mas. Pak. Jogja blogger itu kan besar ngoten Pak nggih. Ada. Nah, di sini jadi kan belum... pasti sangat diperlukan, Mas. Kalimat serikat kenapa saya tanya karena sering ada kalimat serikat pekerja mau demo. Kalau mau demo bikin serikat program Jombang mau demo gitu kan. Enggak, Pak. Iya. Berkumpul ya, maksudnya. Jadi gini, bagus sebenarnya untuk bangun jaringan itu salah satu bangun jaringan ya. Menurut saya bagus. Pertama di situ bisa sharing knowledge, apalagi teknologi terus berkembang kan. Teknologi terus berkembang, terus kadang tidak semua guide atau petunjuk yang ada di internet itu ada orang misalkan ada 100 orang berkumpul di situ, masing-masing mungkin nyoba-nyoba gitu kan, menemukan sesuatu hal yang baru, yang guide-nya itu nggak ada, bisa sharing di sana gitu kan, akhirnya knowledge itu bisa merata, bisa saling berbagi pengetahuan. Satu kalau dari knowledge, yang kedua bisa apa namanya sharing project. Kalau tadi Mas Irfan pengen nyari portofolio, nyari project, bisa aja dapat dari komunitas tersebut gitu kan, seperti itu. Jadi menurut saya sangat bagus sekali gitu loh, ada apa komunitas seperti itu, begitu Mas. Ini bisa, langsung muncul Mas Irfan. Iya, bisa keluar Pak komennya. Baru tahu saya. Oh. Mbak Indah monggo. Mbak Indah. Ya, kok saya jadi kepikiran ada ide ini ya buat developer di Jombang. Kok saya melihat itu perbandingan BUMN kita tuh kok kayak Pertamina, PLN itu kan maju banget ya, Telkom. Kalau misalkan kayak kita lihat Bulog terus PTPN itu kenapa kok apa ya, nggak ada namanya gitu loh. Lah mungkin kalau kita di Jombang kan masih banyak lahan-lahan pertanian, jadi bisa kayak sistemnya Pak Nasir tadi menghubungkan
para petani misalkan, kita menghubungkan para petani untuk menjual berasnya ke Bulog. Jadi biar kita tuh sekalian bantu BUMN itu biar berkembang seperti BUMN yang lain. Kan banyak itu BUMN yang kayak nggak ada namanya sekarang kayak Bulog, terus PTPN ya. Kayak gitu misalkan pabrik gula di Jombang itu ada banyak ya pabrik gula. Nah, sementara kita nggak tahu sih mereka dapat supply tebu itu dari petani tebu yang besar atau bagaimana lah. Kalau misalkan bikin developer Jombang bikin aplikasi untuk menghubungkan petani-petani tebu, nggak harus skala besar. Misalkan hanya sepetak, nggak seberapa luas di halaman gitu pun, kalau kita bisa kumpulkan banyak, kita yang setor ke pabrik gula itu kan bisa juga seperti itu. Kok saya jadi kepikiran idenya ya seperti itu misalkan. Bagus itu. Bagus sekali Mbak idenya itu. Itu bagus itu jadi masukan buat Mas Irfan itu tadi. Dan teman-teman, ayo bikin seperti itu karena itu betul sekali. Mungkin dapatnya dari kecil-kecil atau orang yang sebenarnya dia bukan petani tebu tapi di depan rumahnya ada tanaman tebu beberapa gelincir tapi yang punya seperti itu banyak kan akhirnya jadi bisa sakter juga atau sak kelurahan dan ditebu sidik-sidik tapi dari sakter gitu kan. Itu kan juga jadi tidak kesulitan untuk nganu. Benar sekali, ide yang bagus itu saya pikir. Itu sih. Ya semoga gerakan anak muda ini juga berpengaruh Pak. Kan kayak gini tuh setahu saya baru pertama kali dicoba live streaming kayak gini tuh baru kita adakan ini Pak. Kita pertama loh Pak di Jombang Pak. Oke, keren bagus lah. Ya setahu saya Pak, tapi nggak tahu sih kalau kalau memang saya. Karena lihatnya ke sini terus ya Mas ya. Lihatnya di sini terus. Iya, ya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Wah ini ada nih kayaknya, ada yang komen nih. Mock up itu apa? Nah ini bagus nih. Sebenarnya ide buat masuk pertanian udah ada lagi disusun tahap desain mockup sama temen. Keren tuh Mas. Semoga bisa terwujud. Iya. Amin. Nah, itu bisa konsultasi ke Pak Nasir juga nih Pak. Wah, yuk kita bangun bareng-bareng yuk gitu kan. Aku nggak usah dibayar wes, kasih saham kan gitu kan. Wah, mantap sekali. Saya juga mau. Gitu. Iya, Pak. Jadi startup itu gini ya. Kalau mau bangun startup itu tidak sekedar kita itu punya skill IT ya. Ada banyak hal. Itu kenapa waktu saya di Taiwan. Waktu di Taiwan itu justru kuliah. Saya kan kuliahnya di sana computer science and computer science. Jadi ada 2 college, saya masuk 2 college computer science itu di ECS sama saya masuk information management di college yang berbeda gitu kan. Di college yang berbeda. Tetapi saya di sana cukup semangat waktu mengambil mata kuliah marketing and communication strategy. Nggak ada hubungannya kan. Tapi buat saya itu penting gitu kan. Saya dulu itu zamannya sudah lulus S1 ya, mau S2 ya. Pengen S2 saya itu pengen ngambil di MM sebenarnya. Cuman karena dapat beasiswa di IT ya saya masuk ke IT gitu kan. Ya saya seneng IT gitu. Cuman IT kan lebih ke IT lah. Saya mau bidang saya di sana. Tapi saya pengen karena saya pengen menjadi entrepreneur, saya itu harusnya menguasai tentang bisnis manajemen gitu. Makanya saya pengen kuliah di sana sebenarnya meskipun sampai sekarang belum terwujud ya. Jadi bisnis manajemennya lebih ke experience sih. Kalau kalau teori-teori saya belum pernah, baru sekali ngambil di Taiwan itu marketing communication strategy. Nah, jadi yang diperlukan, yang perlu dibekali oleh teman-teman IT tidak sekedar coding kalau mau membangun sebuah startup, tapi bagaimana membangun bisnis, bagaimana menciptakan target-target bisnis, visi-misi bisnis, kemudian diturunkan ke perencanaan, sampai ke strategi pemasaran perlu dipikirkan juga gitu kan, sehingga tidak sekedar IT-nya itu jadi IT, tapi IT-nya itu benar-benar bisa dimanfaatkan orang banyak. Gitu Mas Irfan. Kayaknya dia pengusaha ini Pak. Lagi nyari. Oh iya. Iya. Ya semoga aja cepat dapat ya Mas Irfan, bisa mencari jarum di tumpukan jerami. Ya. Nah ini kalau ini yang di live ini yang mendengarkan ada 1 juta orang kan tinggal milih dari iya kan. Luar biasa. Ya semoga algoritmanya amin gitu Mas, amin itu, Mas. Ya amin Pak. Amin gitu Mas. AdSense Pak, AdSense. Mungkin kita cukupkan nggih Pak.
Nopo Oke, lanjut monggo. nggih, Pesan-pesan nggih. terakhir mungkin buat teman-teman, Pak. Monggo. Oke, kayaknya nih teman-teman yang jadi audiens bukan sekedar lulusan SMA nih, lulusan S1 nih. Ya pesan saya tetap semangat, tetap selalu update teknologi, jangan malu bertanya gitu kan. Kalau misalkan ngelamar pekerjaan tadi itu jujur saja seperti apa adanya gitu kan. Kejujuran itu lebih nyaman menurut saya lebih nyaman gitu. Saya kemarin diminta pekerjaan ditawari sebuah pekerjaan ada kontrak itu juga saya ngomong, Pak saya sudah nggak mau program Pak, saya mau apa adanya gitu. Oh ya Mas Nasir maunya apa gitu, saya maunya ini, kalau Bapak mau ayo gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu, kontrak. Jadi jujur itu lebih nyaman. Begitu teman-teman dari saya. Terima kasih Pak, saya balikan lagi Mas. Ya, oke. Terima kasih. 1 jam saja, meskipun jadwalnya 2 jam, karena ya mungkin ini pertama kalinya Pak. Mohon maaf kalau ada Oke. kekurangan. Saya juga belum berpengalaman tentang hosting seperti ini. Jadi sekalian juga buat belajar untuk saya konten. Terima kasih Mbak Nasir sudah mau berbagi Sami-sami. pengalamannya. Terus semoga saja bisa lanjut juga ke depan kita bareng-bareng kerjasama konten. Mungkin Siap. teman-teman di Jombang bisa kontak dan connect sama Pak Nasir. Terima kasih. Mbak Indah, terima kasih. Kapan-kapan gantian saya invite Mas. Nggih, boleh Pak. Siap, nggih. Nggih. Terima kasih Mbak Indah. Mbak Indah ada pesan Mbak Indah? Ada pesan mungkin? Sudah. Terima kasih untuk Pak Nasir sudah mau berbagi dengan kami. Nggih. Seperti itu. Selamat sore. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.